Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wa sallam rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin alhamdulillah rabbil alamin. Syukur dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadannya yang sampai malam ke-26 ini kita bisa bertahan. Mudah-mudahan ini semua bisa kita selesaikan sampai batas akhir dari bulan Ramadan, sehingga bila muttaqin mudah-mudahan bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang bagus, sebagai rahmat, sebagai pengajar bagi manusia untuk mengajarkan perkara-perkara penting di kehidupan kita yang singkat ini, agar setiap waktu dari kehidupan kita menjadi investasi yang berharga, bukan hanya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, tapi juga di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, rahimanallah wa rahmatullah. Judul yang diberikan kepada Al-Fakir dari pengurus masjid adalah evaluasi puasa Ramadan. Kita tidak akan bisa mengevaluasi satu kegiatan kalau target-target dari kegiatan tersebut kita tidak tahu. Al-Fakir berpikir bahwasanya salah satu ulama yang termasuk komprehensif, termasuk komplit menjelaskan kepada kita goal-goal atau target-target yang baik yang harus diraih oleh para pelaku puasa adalah Imam Ghazali di kitab Ihya beliau. Beliau katakan target pertama dari orang yang berpuasa adalah kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasa pertama adalah puasa level fikih, artinya supaya sekedar sah secara fikih saudara dan saya tahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Artinya insya Allah kita semua lulus puasa level ini. Insya Allah di puasa Ramadan, di siang hari Ramadan kita tidak makan, kita tidak minum, apalagi melakukan hubungan badan dengan istri atau dengan suami beliau. Insya Allah kita pada level ini lulus. Beliau kemudian mengajak kita lagi untuk naik kepada target berikutnya, kaful jawarihi anil ma'asi wa adamu imlaqil watni bil afu wa iftar wa ikana bihalali. Beliau katakan target kedua dari orang yang berpuasa adalah mencegah seluruh fisik kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita jaga dari pandangan-pandangan ilegal. Mulut kita jaga sebisa-bisa la yaqulu illa khairan aw yasmut, hanya berkata yang baik atau diam. Kalau kata bisa ngomong yang bagus, diam aja kalau lagi puasa. Sampai-sampai dikatakan wa isyana man ahadun Allah ta'ala falyaqul inni shaim. Kalau seandainya diprovokasi orang diajak berantem di lagi puasa, hendaklah diingatkan dirinya, ini saya sedang berpuasa. Orang berpuasa la yarfah wa la yanhar wa la yahsud. Orang yang berpuasa itu tidak berlaku sia-sia, tidak bermulut jorok, tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat, tidak mudah terprovokasi untuk urusan-urusan yang sepele. Boleh-boleh aja sih bulan Ramadan berantem, boleh bulan Ramadan berantem kalau memang urusannya esensial, perlu banget. Kurang bandar itu kan terjadi di bulan Ramadan. Itu krusial. Kalau cuma urusan-urusan kecil, senggolan di jalanan, ada perbedaan pendapat antara tetangga atau teman gara-gara ngobrol hal-hal sepele, nggak usah dipanjang-panjangin. Kalau yang ini sore, hendaknya dijadikan dirinya bahwa dia sedang berpuasa. Dan Imam Ghazali tambahkan,
Jangan dia isi penuh perutnya, jangan dia main pul-pulan, nampol-nampolan ketika dia berbuka. Wa'ikana dihalalin sekalipun yang dia pakai berbuka itu barang halal, makanan halal. Kenapa? Ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunan beliau, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma'ala adama wi'a'an syarran min batni." Tidak ada satu wadah pun yang diisi oleh manusia lebih kotor, lebih jorok ketimbang perutnya sendiri. Ya. Apa isi perut kita? Kadang ada yang hapus. Isi perut kita itu, kalau keluar itu pasti akan baik di tengah proses maupun setelah prosesnya. Kalau di tengah proses dia keluar dari tempatnya jadi muntah, ya Allah, kita berikan. Kalau sudah selesai prosesnya, yang jadi adalah yang kita buang di septic tank belakang rumah kita. Itu juga ini orang agak mau terima. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Bihasabil mar'i luqaymatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi orang kalau dia pengen makan cara orang soleh, ini yang susah. Cara makan orang soleh, luqaymatun, beberapa suap kecil. Begini Pak Muhammad Rasulullah SAW. Dia punya jari manis yang kelingking agak main. Ini masalahnya kalau jari kelingking sama jari manis main. Bergawat ini, cidukan itu keiman beberapa suatu kecil bikin nasulbah supaya dia punya tulang sulbinya tegak. Ya, bahkan itu cuma sekedar menghilangkan lapar. Bayangkan adalah juga kalau tidak cukup suapan-suapan kecil dan ini tidak cukup, tak cukup ya Rasulullah, saya makan segitu. Fasul. Maka Nabi kasih palipol itu sepertiga untuk kita. Wasuluzun itu ami sepertiga buat makanannya, wasuluzun bisa lebih sepertiga buat minumannya, wasuluzun itu apa? Sepertiga lagi kasih spare buat udara, biar kita tidak terlalu ketat. Indah sekali cara Rasulullah SAW ya mengajarkan cara kita makan. Ada omongan dokter yang saya percaya kebenarannya. Biasanya dokter macam-macam ngomong gitu ya, tapi ada omongan dokter yang saya pasti dia ngomong gitu benar. Saya punya dokter non muslim, tapi dia sering berbicara dan ngobrol. Dia cerita ya saya, Ustaz, pokoknya yang bikin orang sakit itu dua, pikiran jorok, ame makanan jorok. Saya bilang sedekah. Apa itu sedekah? Ente bukan. Karena kita tidak perlu banyak tahu, tidak perlu banyak baca jurnal medis. Mayoritas penyakit orang modern itu adalah dari pola makan. Maka itu diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Beliau 63 tahun masih memimpin perang Tabuk, naik kuda, memimpin 30.000 pasukan, masih fit sekali. Dan kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhu dengan pola makan semacam itu, beliau mereka ini hidup dengan sehat walafiat secara fisik. Itu target kedua. Target ketiga ini lebih kepada pembenahan mindset. Imam Ghazali mengatakan sarful qalbi anil imani daniyah, memalingkan hati dari keinginan jelek, dari obsesi jelek. Apa itu obsesi jelek? Macam-macam. Obsesi itu segala sesuatu yang menghantui pikiran kita, yang menggelayu di pikiran kita dari kita bangun tidur, di tengah perjalanan hidup, sampai mau tidur, sampai ke bawah-bawah di dalam tidur itu pikiran. Namanya itu obsesi. Kalau pikirannya jelek, dalam bahasa agamanya itu al-imanu daniyah, obsesi jelek. Apa obsesi jelek? Begini, yang paling universal dari semua pesan-pesan mindset, pesan-pesan cara berpikir dalam peribadahan, semuanya yang harus ada di dalam setiap peribadatan adalah as-sidqu, kejujuran.
Saudara tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah 7 ayat, saudara mau ikut itu Fatihah jadi 5 ayat atau jadi 4 ayat, gak ada orang tahu. Gak ada orang tahu. Diam-diam aja salat sendiri. Saudara tawaf, harusnya itu saudara mengkorupsi itu menjadi 4 atau 3 putaran saja, terserah saudara. Tidak ada yang tahu. Saudara di dalam berzakat, saudara sudah waktunya. Ini sudah waktunya nisab. Nisab itu jumlah minimal harta yang harus didapatkan. 77,5 gram emas, taruhlah sekitar 80 juta. Dewasa waktunya setahun 80 juta, mau datang waktunya untuk menunaikan zakat. Simpanan saudara punya simpanan uang aman di tabungan saudara 80 juta. Sebelum datang nisab, saudara tarik itu tabungan supaya nisabnya kagak nyampe. Silahkan saja. Tapi apa begitu cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Kagak beres. Inilah yang dalam bahasa Rasulullah SAW ihsan, dan dia menjadi tiang ketiga dari agama Islam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang ke majelis Rasulullah SAW, duduk sebagai peserta ngaji, dia duduk aku dengkul dengan Rasulullah SAW dalam firman Allah. Dikatakan kalau sahabat kan yang membagi itu kata sahabat. Kalau dia memang orang jauh, kita tidak lihat bekas sahabat dari orang. Bajunya rapi, wangi, putih, duduk berhadapan-hadapan dengan Rasulullah SAW sampai aku dengkul. Bahwa tu ayat dari agama kita Rasulullah SAW. Dia taruh tangan malaikat Jibril, ditaruh di atas paha Rasulullah SAW. Para sahabat, ini orang siapa? Wa'inkan setiban dalam itu. Kalau dia orang sini, kita tidak kenal ini orang. Dia duduk meletakkan pahanya di atas paha, di atas tangannya di atas paha. Dia bertanya tentang banyak hal. Salah satu yang dipertanyakan adalah, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beri kabar saya apa itu ihsan. Beliau bertanya tentang iman, menjelaskan. Beliau bertanya tentang Islam, beliau jelaskan. Beliau bertanya tentang ihsan, beliau jelaskan. Kata Rasulullah SAW, ihsan anta bidallaha ka'annaka tarahu. Baiklah takut tahu karena jauh. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat dia. Kalau kau tidak melihat dia, yakinlah dia melihat engkau di setiap saat dan kesempatan. Itulah yang dalam bahasa sosial politik disebut dengan apa namanya integritas. Dalam bahasa agama itu disebut al-ihsan. Dalam bahasa sosial politik itu disebut inilah yang namanya integritas. You do the right thing even there is nobody watching. Kerjakanlah secara benar sekalipun saudara tidak diawasi oleh siapa-siapa. Dalam masyarakat sekuler, ihsan ini, integritas ini dikerjakan. Manakala integritas ini dikerjakan bukan atas dasar spiritualitas, bukan. Dasar dia adalah ini adalah kehormatan diri saya. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Di dalam masyarakat sekuler, jangan dikira di masyarakat sekuler yang tidak kenal Tuhan tidak ada kejujuran. Oh, tidak begitu saudara. Dunia tidak begitu ternyata. Justru manakala al-ihsan atau kejujuran itu dikerjakan secara kolektif dari atas sampai bawah, mengerjakan ini secara kolektif, Allah jaminkan buat dia kemakmuran negeri secara materi, secara duniawi. Maksudnya bukan berkat akhirat, bukan berkat akhirat, kita yang ngomong begitu. Makmur secara materi. Sebutlah Islandia, sebutlah Norwegia, sebutlah Switzerland, sebutlah negara-negara di Eropa sana yang mereka itu maju-maju. Saya punya kawan pernah kerja di Switzerland. Dia bilang begini yang saya
Kalau ada surga dunia, tempat itu namanya Switzerland. Gaji orang itu rata-rata 80 juta. Ya, iya. Jaring pengaman sosialnya itu sangat kokoh, bukan karena charity, ya bukan karena orangnya rajin bersedekah. Kagak ada konsep sedekah. Konsep dia bayar pajak. Bayar pemerintah, ini pajak saya kelola dengan baik. Rakyat kita jujur taat dengan aturan. Apa yang terjadi kemakmuran. Bagaimana urusan agama ini? Secara faktual 95% penduduknya itu agak percaya dengan hubungan lelaki perempuan itu bebas. Yang penting suka sama suka dan kagak mengganggu orang lain. Bisa mampu. Tema-tema mengenai integritas dan kejujuran ini menjadi semakin mencuat ketika di bulan suci ini muncul berita ada dugaan korupsi 271 triliun. Ya Allah ya Allah. Kita tidak ingin gibah siapa-siapa, tapi 271 triliun itu demi Allah lamanya. Al-Fakir sih orang kagak punya duit banyak-banyak, tapi bayangin Pak, 101 ribu pecahan 100 ribu itu panjangnya 15 cm. Ya, kalau kita punya duit 1 juta, kita jajan itu 1,5 meter. Kalau 1 miliar, kita jajan Pak memanjang 1,5 kilometer. Kalau 1 triliun Pak, 1 triliun aja kita jajan 1.500 kilometer. Dan Pulau Jawa itu cuma 1.000 kilometer. Dari apa namanya yang paling barat ujung pulau sampai Semenanjung Jalan atau 100 ribuan 1 miliar lewat di Bablas sampai Lombok Utara 1 triliun juga. Saya coba cari sendiri siapa orang kaya di dunia ini yang ada di sini. Jackie Chan juga ya. 50 tahun dia berdedikasi di dunia film, mematahkan banyak tulang dan apa namanya dia punya luka-luka apa banyak sekali. Kekayaannya cuma 6,8 triliun. Cristiano Ronaldo cuma 7,8 triliun. Siapa yang paling kaya? Michael Jackson barangkali cuma 29,8 triliun. Buat sampai angka 271 triliun, Michael Jackson itu belum berumur 900 tahun ya. Baru dia bisa duit sendiri. Tema-tema semacam ini Pak, tema-tema kejujuran, tema-tema integritas itu apa namanya semakin termarginalkan ketika kita mendengar hal semacam. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi tema-tema kejujuran, tema-tema sosial. Kalau kita mau 5 menit lagi saya. 5 menit. Tema-tema sosial begini Pak. Tema-tema sosial itu penting sekali karena di setiap ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti di belakangnya ada pesan-pesan sosial. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata sholat itu mencegah perbuatan keji dan haji. Waman faradha fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa sudah tetapkan dirinya untuk pergi haji, maka hendaklah dia tidak boleh rafas, mulutnya tidak boleh jorok di sana. Di tanah suci tidak boleh jorok, wala fusuqa tidak boleh melanggar ketertiban dan ketaatan, wala jidala fil hajj dan tidak ada boleh bantah-bantahan atau sampai berantem di dalam urusan haji karena kerugiannya manusia. Di dalam puasa sebagai penyempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis terkait memfahamkan anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fardhu zakat al-fitri untuk macam min masakin memberi makan yaitu untuk menolong Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat fitrah sebagai makanan, sebagai bentuk empati kepada orang miskin, buat tuh produk yang
yang selaras dengan tema-tema ritual kita. Jangan sampai orang bilang begini, itu orang sholatnya rajin, tapi pelit semangat. Itu orang umroh bolak-balik, tapi kalau berantem sama tetangga nggak pernah dinanti, semuanya dia lakukan. Itu orang mobilnya belakangnya tulisannya la ilaha illallah, mobilnya tulisannya hadza min fadli rabbi, lampu merah dia terlambat, macet kagak sabar atau takut, parkir di depan sembarangan. Orang tadi itu orang Islam. Ada tema-tema sosial ini. Rasulullah SAW tema-tema sosial begini itu awal mula sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kesolehan sosial itu udah ketajatan itu mengakar dalam diri beliau. Ketika beliau pulang dari Madinah, dalam keadaan beliau gigil karena faktor Jibril, karena dia ketemu sama malaikat Jibril, makhluk dari dimensi lain, ketemu jebret, beliau takut gitu. Dia pulang ke rumah istrinya, tidak sering atau khasyitu ala nafsi, selimutin saya takut kenapa-napa. Beliau ceritakan, bisa begini. Sehingga kita Khadijah menghibur Rasulullah SAW. Berkala dari Allah, demi Allah, akad itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Innaka latasdiqul hadith. Abang itu selalu jujur kalau ngomong. Waktu ridaifa, abang itu rajin menjamu tamu. Wa tahmilul kalla, abang itu rajin menanggung beban kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'lumah, dan mengusahakan yang tidak ada yang orang lain butuhkan. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan abang itu selalu berada pada barisan paling depan untuk urusan-urusan hak. Terlihat sekali karakter apa yang kesolehan sosial dari Rasulullah SAW. Kalau kesolehan dibuat, nggak usah ditanya. Kita cenderung kurang balance antara kesolehan sosial dan kesolehan ritual, sehingga inilah kadang citra Islam itu jadi jelek. Tapi Islam mahjubun bil muslimin. Itu kata